para ulama ahlu sufi, para ulama ahli thariqah, mereka menyatakan bahwasanya al-dzikru ruknun qawiyyun fit thariq, bahwasanya zikir itu merupakan rukun, merupakan pondasi yang kuat di dalam thariqah. Sehingga semua thariqah apapun itu, dasarnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua menjadi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak mudah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dengan manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, beliau selama 30 tahun berkelana, tidak bekerja, 33 tahun mesantren, bahkan selama 33 tahun di waktu itu juga beliau itu berkelana di padang pasir. Berkelana di padang pasir, tidak menyiapkan makanan, tidak menyiapkan minuman, ya kan? Sehingga ketika beliau merasakan dahaga, merasakan lapar, apa yang beliau minum, apa yang beliau makan? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'allumu ta'lim wa nafal intifad tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin hadirat yang saya hormati dan yang saya muliakan, para aparatur pemerintah, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Lurah, serta semua santri dan jamaah Majelis Dzikir Ponpes TKN Al-Mubarak hafidzakumullah, wabil khusus guru kita semua Abah Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Priyanadi hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengaji kitab Futuhul Ghaib karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada beliau Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-Imam Al-Qutb Ar-Rabbani wal Ghawthus Samadani Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabih Futuhul Ghaib ila an qala an-nur as-sadis wal arba'una fil hadits al-qudsi man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. An-nur as-sadis wal arba'un utawi iki iku cahaya kang kaping 46 fil hadits al-qudsi, ing dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri, man utawi sapane wong syaghalahu kang gawe ketungkul sapa, gawe ketungkul ing man apa zikri zikir ingsun, a'taituhu
mongko maring sapa ingsun afdhalama ing paling utama-utamane barang tisa ilina kang maring sapa ingsun ing pira-pira wong kang nyuwun. Alhamdulillah, pada malam hari ini bab yang kita bahas, yang kita kaji, yaitu bab yang ke-46 mengenai penafsiran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ili. Barang siapa yang disibukkan oleh zikir kepadaku, kepada Allah Ta'ala, an mas'alati, dari meminta kepadaku, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ili, maka akan saya berikan kepadanya sebaik-baik yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsinya mengutip dari Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang berzikir kepadaku sehingga dia tidak ingat untuk meminta kepadaku, maka jangan khawatir, jangan takut kita tidak diberi pemberian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah menjamin bahwa beliau akan memberi sebaik-baik pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah. Penafsirannya, wadzalika annal mu'mina idza aradallahu istifa'ahu wa ijtiba'ahu salaka bihi fil ahwal wa imtahanahu bi anwa'il balaya wal mihan. Karena seorang mukmin ketika Allah Ta'ala menginginkan pemilihan kepadanya, Allah Ta'ala ingin memilih seorang mukmin, maka Allah Ta'ala akan menempatkan dia pada posisi-posisi tertentu, dan Allah Ta'ala akan mengujinya dengan berbagai macam balai, berbagai macam ujian dan cobaan. Fayufqiruhu ba'dal ghina fayatarruhu ila mas'alatil khalqi fir rizqi inda saddi jihatihi alaihi. Maka kemudian Allah Ta'ala menjadikan si mukmin ini setelah dia kaya, dia menjadi miskin, sehingga dia terpaksa untuk meminta-minta kepada makhluk terkait dalam hal rizki, ketika semua pintu-pintu rizki itu tertutup bagi mukmin ini. Kemudian summa yasunuhu an musa'alatihim, Allah Ta'ala jaga orang mukmin ini untuk meminta-minta kepada makhluk. Wa yatarruhu, dan Allah Ta'ala posisikan dirinya dalam keadaan terpaksa untuk mencari piutang. Summa yasunuhu anil qard, kemudian Allah Ta'ala jaga mukmin ini untuk berhutang. Wa yatarruhu ilal kasbi, Allah Ta'ala pindahkan dirinya dari ngutang kepada kerja. Wa yusahiluhu alaihi wa yuyassiruhu fayakulu bil kasbil ladhi huwa sunnah. Kemudian Allah Ta'ala mudahkan dirinya untuk kasab, untuk bekerja, sehingga dia memakan rizki dengan cara kasab, yang kasab ini merupakan sunnah, yang pada akhirnya summa yanquluhu minas su'ali bil lisan ila su'ali bil qalb. Kemudian Allah Ta'ala pindahkan dirinya untuk meminta kepada Allah dengan lisan, kepada permintaan dengan hati, fayas'aluhu biqalbihi jami'a ma yahtaju ilaihi, sehingga dia meminta kepada Allah dengan hatinya semua yang ia butuhkan, fayu'tihi, maka Allah Ta'ala memberinya. Tsumma yughnihi anhu, kemudian Allah Ta'ala tidak menjadikan dia butuh untuk meminta,
wa anis su'ali jumlatan zahiran wa batinan, dan dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala baik zahir dan batinnya. Artinya dalam hadis ini kata Tuan Syekh rahimahullahu taala, beliau menjelaskan proses manusia di mana manusia ini untuk bisa menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala itu mencintai dirinya, maka tugas yang pertama yang dia lakukan itu adalah zikir kepada Allah. Lalu bagaimana dengan zikir? Apakah zikir dengan begitu saja? Zikir yang tanpa didasari oleh ilmu, zikir yang hanya suaranya saja yang berzikir sementara hatinya mengemis kepada makhluk, sementara hatinya menggantungkan diri kepada makhluk, sementara dirinya menggantungkan diri kepada pekerjaannya kalau yang kerja, menggantungkan diri kepada bisnisnya yang bisnis, menggantungkan diri kepada perdagangannya yang dagang, menggantungkan diri kepada ilmunya yang ulama. Bukan seperti itu ternyata. Kenapa? Karena hakikat dari zikir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah, beliau mengatakan, al-dzikru lillahi haqiqatan huwa istishabu syuhudil abdi annahu baina yaday rabbih. Hakikat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah istishab, selalu membersamai syuhudil abdi, penyaksian seorang hamba, annahu baina yaday rabbih, bahwa dirinya itu berada di depannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya zikir itu adalah upaya dari seorang hamba di mana ketika dia berzikir, yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam ruhnya, itu bukanlah keinginan-keinginan yang dia harapkan, bukanlah bisnis yang lancar, bukanlah harta yang melimpah, bukanlah perempuan yang cantik, bukan. Karena ketika kita berzikir kepada Allah Ta'ala, sementara dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam roh kita itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya orang tersebut bukanlah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat dari manusia adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sultan Al-Auliya Al-Qutbur Rabbani wal Ghaudus Samadani dalam tafsirnya, bahwa hakikat dari manusia itu adalah roh yang memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tertanam di dalam dirinya asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ruhnya itu bersih dari makhluk apapun, bersih dari kepentingan apapun, bersih dari semua yang sifatnya adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentu teringat dengan sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya bagaimana maka khuluqu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Siti Aisyah, bagaimana akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Siti Aisyah, qalat kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Semua penjelasan, semua ayat yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan, maka semuanya terdapat dalam diri Rasul. Nah, apakah kita
dalam beribadah, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita masih memikirkan ketika berzikir, ya Allah, saya sudah berzikir kepadamu dan saya menginginkan imbalan dari zikir yang telah saya lakukan. Kalau memang seperti ini, maka hakikat dari zikir kita belum masuk kepada zikir yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya, mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa semua ibadah apapun itu, baik yang sifatnya ibadah lisan, ibadah yang sifatnya perbuatan af'al, atau ibadah yang sifatnya sosial, atau ibadah yang sifatnya materi, kita tanamkan dalam diri kita bahwa semua itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki apapun, kita tidak memiliki nafas, kita tidak memiliki ilmu, kita tidak memiliki kekayaan, bahkan diri kita sendiri bukanlah milik kita, akan tetapi diri kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedikit merasa mengaku-ngaku bahwa kita memiliki sesuatu, kita memiliki ilmu, kita memiliki harta, maka kita belum masuk dalam kategori hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sering, para hadirin hadirat, mengaku-ngaku kita ini adalah hambanya Allah, kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi coba kita tanya kepada diri kita sendiri, ketika kita sholat Allahu Akbar, ketika kita sujud subhanallah, ketika kita ruku, ketika kita berdoa, ketika kita zikir, apa yang ada dalam bayangan diri kita, apa yang ada dalam bayangan ruh kita, apa yang ada dalam pikiran-pikiran kita, apakah itu keagungan Allah? Berarti hebat. Bisa jadi orang yang ketika berzikir, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bayangannya adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu tanda bahwa dirinya bersih, bahwa hatinya bersih. Tetapi ketika dia sholat, ketika dia zikir, ketika dia puasa, ketika dia tahajud, ketika dia bersedekah, yang ada dalam bayangannya adalah dunia, yang ada dalam bayangannya adalah materi, adalah kekayaan, adalah kesombongan, dan seterusnya, maka ketahuilah bahwa kita masih menjadi orang yang mengaku-ngaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya seorang hamba adalah seorang yang merdeka dari makhluk. Seorang hamba Allah adalah seorang yang merdeka dari makhluk. Merdeka dari apa? Merdeka dari hawa nafsunya, merdeka dari semua kepentingan-kepentingannya, merdeka dari semua yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia itu merdeka dari semua tadi yang disebutkan, maka dia inilah yang masuk dalam kategori manusia. Ya, karena memang sebagaimana dijelaskan oleh Tuan Syekh, proses turunnya manusia ke alam bumi ini dari alam arwah, Allah Ta'ala sudah menawarkan kepadanya. Dari alam arwah prosesnya 4000 tahun, di mana Allah Ta'ala menawarkan kepada masing-masing roh manusia, wahai roh, wahai ruh, apakah engkau siap untuk diturunkan ke muka bumi ini? Siap, kata ruh. Lalu ada syaratnya, kata Allah Ta'ala. Apa syaratnya, wahai Allah? Ketika engkau turun di muka bumi ini, dilahirkan oleh seorang ibu,
maka engkau harus mengakuiku sebagai Tuhan. Engkau tidak boleh untuk mempertuhankan apapun. Engkau tidak boleh untuk mempertuhankan siapapun. Kata roh ini siap. Tetapi ketika proses penurunan manusia dari alam roh selama 4000 tahun, kemudian menjadi jasad-jasad manusia yang mulai dari bayi berkembang, tumbuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun. Ternyata dalam sekian tahun ini, tahun-tahun yang sudah dia lewati, itu ternyata membuat dirinya lupa. Lupa kepada apa? Lupa kepada perjanjian yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala adakan antara dirinya dengan masing-masing roh manusia. Maka Allah Ta'ala pun masih kasihan dengan manusia ini, lalu Allah Ta'ala turunkan mereka. Allah Ta'ala utus para nabi, para rasul yang tugasnya adalah mengingatkan manusia agar mereka tidak cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal inilah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, inna aradnal amanati 'alas samawati wal ard fa abainaha wa asfaqna minha. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, telah menawarkan tugas untuk menjadi khalifah, untuk menjadi seseorang yang menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya, dalam sifatnya. Kita tawarkan tugas tersebut kepada langit dan bumi, fa'abainaha. Semuanya menolak. Langit menolak, bumi menolak. Wa asfaqna minha, dan mereka takut untuk mengemban amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh manusia? Wa hamalahal insan. Ternyata manusia mau untuk menerima amanah ini, sehingga mereka ketika menerima amanah ini dan siap untuk diturunkan ke muka bumi ini, dan antara ruh dengan jasad bersatu, disitulah manusia merasa nyaman, merasa enak, merasa atau menikmati kehidupan di alam semesta ini, sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanal insanu dzuluman innahu kana dzuluman jahula. Kemudian Allah Ta'ala mensifati manusia, sesungguhnya manusia itu adalah orang atau makhluk yang sangat zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia ketika menerima amanah ini, otomatis dia telah membebankan beban yang begitu berat yang ditolak oleh alam semesta, oleh bumi dan langit. Ternyata dia mau menerima amanah ini. Innahu kana zaluman jahula, dan manusia ini adalah orang yang sangat bodoh. Kenapa? Karena dia nggak tahu efek buruk ketika meneledori, ketika teledor dalam menyikapi amanah tersebut, efeknya sangat buruk. Nah, sehingga disinilah para nabi, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak manusia untuk mencintai Allah. Sehingga salah satu dari cara untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah zikir kepada Allah. Bahkan para ulama ahlu sufi, para ulama ahli thariqah, mereka menyatakan bahwasanya al-zikru ruknun qawiyyun fit thariq, bahwasanya zikir itu merupakan
rukun, merupakan pondasi yang kuat di dalam thariqah. Sehingga semua thariqah apapun itu, dasarnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua menjadi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak mudah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat dengan manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Beliau selama 30 tahun berkelana, tidak bekerja, 33 tahun mesantren, bahkan selama 33 tahun di waktu itu juga beliau itu berkelana di padang pasir. Berkelana di padang pasir, tidak menyiapkan makanan, tidak menyiapkan minuman, ya kan? Sehingga ketika beliau merasakan dahaga, merasakan lapar, apa yang beliau minum, apa yang beliau makan? Dedaunan yang beliau makan, akar-akar dari tumbuhan yang beliau makan, minumnya dari air sungai yang mulai mengering, itu yang beliau minum. Tujuannya apa? Semata-mata untuk mengasah keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa meskipun saya tidak bekerja, tidak membawa bekal, yakin pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan semuanya untuk beliau. Dan pada akhirnya setelah perjalanan 33 tahun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bertemu dengan gurunya Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi, atau dalam redaksi yang lain Abu Sa'ad Al-Mukharrimi, yang pada awalnya beliau memiliki madrasah. Madrasah kalau bahasa sekarang itu universitas. Yang madrasah ini setelah guru beliau Syekh Abu Sa'ad Al-Makhzumi meninggal, beliau serahkan ini madrasahnya ke beliau. Nah, disitulah baru terbuka pengikut dalam thariqah mulai berdatangan, mulai dari 10 orang sampai 70.000 orang yang menghadiri majelis beliau. Ditambah lagi pengikut ada, kemudian kekayaan nambah, kemudian istri 4 istri beliau, kemudian yang paling berharga, beliau menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena selama 33 tahun beliau menerima ujian, beliau menerima cobaan, yang ujian dan cobaan itu merupakan proses dari riyadhah, proses dari pengolahan hati agar hatinya selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ketika membaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita jangan hanya sekedar membaca tabarukan, jangan. Karena tabarukan, keberkahan itu pasti ada, diminta atau nggak diminta pasti ada. Tetapi selain itu, ketika kita membaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita harus tahu artinya, kita harus tahu tujuannya, kita harus tahu pesan-pesan apa di balik kisah yang diceritakan tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu asrarahu. Amin ya rabbal alamin. Sehingga hal itu sesuai dengan apa yang dibahas pada bab ini, yaitu mengenai sebuah hadis, man syaghalahu dzikri an mas'alati, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saking banyaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai lupa berdoa. Karena saking asyiknya berzikir kepada Allah Ta'ala, karena saking menikmatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa berdoa. Meskipun demikian, Allah Ta'ala sudah menjamin, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, saya akan memberikan kepadanya sebaik-baik yang saya berikan kepada orang-orang yang berdoa
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya sebelum ditutup, Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala memberikan contoh kepada kita, di mana beliau ini adalah orang yang soleh, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang doanya ketika beliau berdoa selalu diijabah oleh Allah Ta'ala. Ketika berbicara tentang sedekah, beliau paling banyak sedekahnya di antara ulama-ulama yang lain. Berbicara tentang ilmu beliau di atas ulama-ulama yang lain. Tetapi apa yang beliau pesankan kepada kita? Beliau mengatakan, semua ini adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sewaktu-waktu titipan ini akan diambil oleh pemiliknya. Sehingga kita, kalau dari kalangan ulama, jangan merasa punya ilmu. Kalau dari kalangan orang yang ahli ibadah, jangan pernah merasa ahli ibadah. Kalau kita ini termasuk orang-orang yang kaya, jangan pernah kita ini merasa sebagai orang yang kaya. Kenapa? Karena merasa memiliki sesuatu, merasa mempunyai sesuatu, itu adalah sifat dari iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Demikianlah para hadirin hadirat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita amalkan apa yang disampaikan tadi, dan jangan lupa, jangan sampai kita bosan untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, terutama ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.